Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih mengulas informasi seputar pemberitaan. Kali ini kita beralih ke pemberitaan isu sosial dan pendidikan. Kita mungkin ke Pak Yunarto dulu, Pak. Sosial dan pendidikan di Bengkulu seperti apa mungkin tahun ini yang menjadi sorotan nih, Pak? Saya mau fokus ke pendidikan saja. Silakan. Kalau sosial budaya mungkin Mas Yud yang lebih paham isu-isunya. Pendidikan ini kan tadi saya bilang juga ini peristiwa yang berulang, tetapi itu tetap menarik dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Yang pertama, bagaimana orang tua murid ketika menghadapi tahun ajaran baru ini berlomba-lomba. Iya. Ada yang memang dipermudah dengan jalur-jalur khusus, ada yang hak-haknya yang seharusnya mereka masuk ke satu sekolah, tapi ternyata hak mereka dikalahkan oleh lobi. Itu makanya ketika Wapres Mas Gibran Rakabuming kemarin 2 atau 3 hari setelah dilantik kalau nggak salah saya, dia langsung men-spare ke Menteri Pendidikan bahwa pertama tolong tinjau PPDB sistem donasi karena ini sudah menimbulkan kepanikan dan macam-macam lah. Terus tolong masukkan coding di dalam salah satu mata pelajaran, mungkin masukkan ke kurikulum. Nah, masyarakat malah belum tahu ini coding ini apa nih, masyarakat awam ya. Nah, tapi sebenarnya coding itu memang diperlukan untuk gen alpha yang sekarang sedang menempuh pendidikan, karena mereka ini yang akan punya Indonesia ketika Indonesia masuki masa emas 2045 nanti, mereka yang punya Indonesia ini. Nah, dan itu harus disiapkan dari sekarang. Itu yang membuat tekanan oleh Mas Gibran waktu itu, coding ini harus dimasukkan. Coding ini kan bagaimana kita mengelola, bagaimana mengelola sebuah sistem melalui simbol-simbol. Kalau bahasa kami itu di komunikasi itu melalui semiotiknya. Nah, coding-coding ini, kode-kode atau apa macam-macam itu bahasanya dalam. Nah, ini yang harus disiapkan oleh anak-anak ini dari awal. Karena Indonesia memang terkenal memiliki kemampuan, anak-anaknya memiliki kemampuan untuk mengotak-atik rasa penasaran segala macamnya ke dalam sistem itu sangat tinggi. Kita lihatlah beberapa waktu di belakang bagaimana anak-anak Indonesia ini mampu menjadi hacker yang sangat ditakuti. Ya, mereka bisa menembus banyak sektor, termasuk sistem keamanan, termasuk sistem perbankan dan lain-lain lah. Nah, makanya ini harus memang diberikan arahan yang memang arahnya ke positif gitu. Itu yang coding tadi. Kalau sistem zonasi, kita berharap nanti pemerintah ketika tahun ajaran baru itu bisa merubah sistem. Kami juga dari akademisi mendorong juga bagaimana ini tidak terjadi lagi, karena sangat mengkhawatirkan ya. Malah dengan sistem zonasi ini ada transaksi yang terjadi, dan itu kawan-kawan media juga fokus juga di situ. Ada harga untuk masuk sebuah sekolah swasta, dan ini kadang-kadang ya semua memanfaatkan itu. Justru ada peluang ya? Ada peluang, ada memanfaatkan itu, diberitakan oleh kawan-kawan, malah masyarakat ya memang itu yang terjadi. Nah, dan yang menjerit tetap menjerit, yang menjadi korban tetap pada posisi dia sebagai korban gitu. Itu fokusnya. Artinya memang saat ini kalau di Bengkulu pun juga sejalan lah ya dengan isu nasional pendidikan. Tadi melihat sama lah isu yang berkembang. Kalau dari sosial, Mas Yud, seperti apa sih saat ini? Ya, isu sosial ya, selain
isu budaya. kemasyarakatan, misalkan tentang pelayanan kesehatan yang memang sekarang misalkan menjadi banyak tuntutan orang, itu juga kriminalitas yang meningkat juga, itu juga apa istilahnya naik gitu. Nah, salah satu yang mengagetkan misalkan masalah geng motor ya di Bengkulu, ini sebenarnya sesuatu yang mengejutkan gitu. Kok di Bengkulu ada geng motor. Gitu. Dan tadi awalnya kita sebagai jurnalis itu nggak percaya gitu kan, kok ada geng motor di Bengkulu ini. Ternyata setelah pihak kepolisian melakukan apa istilahnya melakukan aksi ya, menertibkan gitu, memang ada gitu banyak anggota geng-geng motor yang memang namanya lengkap, terus dan bahkan sudah ada peristiwa, ada yang sudah kena bacok dan sebagainya. Ini sesuatu yang kemudian muncul secara tiba-tiba. Ini kan fenomena yang perlu ditangani gitu. Kalau dari pantauan media ini menjadi fokus juga pihak kepolisian, Polda Bengkulu beberapa waktu lalu itu menggelar pertemuan antara pihak sekolah, masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk bagaimana mengatasi ini. Gitu. Tapi artinya ada kaitannya antara sosial dan juga pendidikan ya kalau kita melihat geng motor tadi gitu ya. Ya, gimana? Anak sekolah kah atau gimana? Ya tentu ada ya soal keterkaitannya. Ini kan fenomena yang perlu ditelusuri mendalam. Kenapa kemudian muncul aksi geng-geng motor seperti ini yang itu melibatkan pelajar gitu. Nah, persoalannya apa gitu? Apakah memang ekonomi atau memang ada budaya luar yang kemudian masuk ke Bengkulu kan? Gitu kan. Karena itu kan selama ini yang kalau kita mendengar itu terjadi di kota-kota besar, tapi ternyata di Bengkulu sudah ada gitu. Iya tadi disebutkan ekonomi ya, menarik nih Mas Iyut dan juga Pak Ilardi. Ekonomi ini apakah menjadi pemberitaan yang pada akhirnya mempengaruhi sektor-sektor utama di provinsi? Tapi tahan dulu ya jawabannya, kita akan simak setelah lewat berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya masih di Berendo.